Iron Hornet Bull, Innate Realm. Husi segera berdiri di depan Yan, napasnya berat dan penuh kewaspadaan. Otot-ototnya menegang, siap menghadapi tekanan luar biasa dari bison hitam besar yang berdiri di hadapan mereka. Wang Qingsui juga tak tinggal diam. Ia menghunus pedangnya, memanggil kekuatan Dharma, dan udara di sekitarnya seketika terasa membara oleh panas yang menyengat. Yan mengangguk santai. Kalian berdua bekerja sama. Tunjukkan padaku kemampuan kalian. Husi mengaum penuh semangat, langsung menerjang ke arah Iron Hornet Bull. Bang! Sebuah benturan keras terjadi saat tanduk raksasa itu menghantam tubuh Husi. Seketika, ia terlempar jauh dengan kecepatan lebih tinggi daripada saat menyerang. Namun, di saat bersamaan, Wang Qingsui melancarkan tebasan pedangnya, menciptakan gelombang api yang melesat ke arah bison raksasa itu. Namun, Iron Hornet Bull hanya membuka mulutnya dan menembakkan semburan air deras. Api yang menghujam tubuhnya padam seketika, dan sisa kekuatan air itu tetap mengarah ke Wang Qingsui dengan kecepatan mengerikan. Monster tingkat Innate Realm memang berbeda. Hanya dengan satu serangan, ia bisa menghadapi dua lawan sekaligus dengan mudah. Meskipun Husi dan Wang Qingsui jauh lebih kuat dibandingkan para petarung biasa di tingkat Acquired Realm, mereka tetap tak berdaya menghadapi kekuatan luar biasa dari monster tingkat Innate Realm. Lanjutkan, seru Husi sambil bangkit kembali. Matanya berbinar penuh semangat. Bang! Benturan kembali terjadi. Kali ini Husi berhasil membuat tubuh Iron Hornet Bull sedikit bergeser. Itu pencapaian luar biasa, mengingat monster ini memiliki kekuatan fisik yang sangat besar. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut, seorang manusia di tingkat Acquired Realm bisa membuat monster tingkat Innate Realm bergeming. Wang Qingsui memanfaatkan momen ini. Ia mengaktifkan kekuatan rasnya, Cam. Mata Iron Hornet Bull tiba-tiba memerah, tubuhnya menegang. Hasrat kawin mendadak menguasai pikirannya. Namun, sebagai monster tingkat Innate Realm, ia segera menekan dorongan itu. Namun, 1 detik yang terbuang cukup bagi Wang Qingsui untuk melancarkan serangan. Slash! Tebasan api menghantam tubuh sang monster, meninggalkan luka bakar sepanjang 3 inci. Luka itu tak cukup dalam, hanya merobek kulit kerasnya. Monster itu mengamuk. Dengan gerakan cepat, ia menyerbu Wang Qingsui. Namun, baru setengah jalan, Bang, Husi menerjangnya dari samping. Monster itu terlempar, namun Husi sendiri limbung akibat benturan hebat. Mereka mulai menemukan ritme bertarung yang tepat. Wang Qingsui menggunakan kemampuannya untuk mengacaukan pikiran Iron Hornet Bull, sementara Husi menjadi tameng dan penyerang utama. Perlahan tapi pasti, mereka menguras stamina monster itu. Setelah hampir setengah jam pertarungan sengit, Iron Hornet Bull mulai melemah. Monster itu berusaha kabur, tapi Husi tak membiarkannya. Dengan segenap tenaga, ia menghalangi pergerakan musuhnya. Wang Qingsui melihat celah dan melancarkan tebasan pamungkas. Slash! Boom! Iron Hornet Bull roboh. Napasnya tersengal, lalu akhirnya berhenti. Husi langsung terduduk di tanah, tertawa kelelahan. Tuan. Husi capek. Katanya dengan senyum puas sebelum langsung terlelap. Wang Qingsui, meski kelelahan, tetap berusaha menjaga sikapnya. Ia bersandar pada pedangnya, berusaha terlihat anggun meski tubuhnya gemetar. Namun, Yan hanya menghela napas. Terlalu lama, gumamnya dalam hati. Dari sudut pandangnya, mereka seharusnya bisa menyelesaikan pertarungan dalam waktu setengah jam. Koordinasi mereka masih kurang maksimal. Tanpa banyak bicara, ia mengambil pedang Wang Qingsui dan membelah perut monster itu. Dari dalam, ia mengeluarkan sesuatu berwarna biru langit, Demon Core. Demon Core, seru Wang Qingsui. Monster tingkat 8 mulai bisa menghasilkan inti energi mereka sendiri, yang disebut Demon Core. Inti ini sangat berharga, bisa dijual dengan harga puluhan ribu tael atau digunakan untuk meramu pil yang mempercepat kultivasi. Yan menyimpannya dengan tenang. Dengan inti ini, aku bisa segera menembus tingkat Innate Realm. Saat Husi terbangun setelah tidur singkat, luka-lukanya telah sembuh total. Wang Qingsui hanya bisa iri melihat daya pemulihan yang luar biasa dari rekan seperjuangannya itu. Ayo lanjutkan, kata Yan. Mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Namun, tak lama kemudian, seekor harimau berapi muncul di hadapan mereka. Kali ini, lawan mereka adalah Flame Tiger, monster dengan kekuatan 30 meridian. Husi menelan ludah. Ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih sulit. Pertempuran di Pegunungan Taiyun, Tuan Muda, larilah cepat. Husi tidak bisa bertahan lebih lama lagi, seru Husi sambil terus berusaha menahan serangan. Pemuda itu memang bodoh, tetapi kesetiaannya tak tergoyahkan. Yan hanya tersenyum. Mundur dulu, biar aku yang urus ini. Husi segera melompat ke belakang. Tepat saat macan api hendak menyerangnya lebih lanjut, Yan mengangkat tangannya, melemparkan 3 jimat petir. Srek! Jimat-jimat itu terbakar sendiri, memicu hukum langit dan bumi. Seketika, kekuatan petir yang dahsyat berkumpul, berubah menjadi 3 kilatan yang menyambar ke arah macan api. Makhluk buas itu tersentak, instingnya memberitahu bahwa petir ini membawa kekuatan yang luar biasa. Jika saja ia bergerak lebih awal, mungkin bisa menghindar. Tetapi kini, sudah terlambat. Braak, kilatan petir menghantamnya, seluruh bulu macan api langsung berdiri sebelum tubuhnya meledak seketika. Daging dan darahnya terhambur di udara, meninggalkan aroma hangus yang menusuk. Hanya dalam sekejap, seekor monster alam bawaan telah lenyap. Sederhana, tetapi juga mengerikan. Ini tentu saja bukan kebetulan. Setiap jimat petir Yan memiliki kekuatan sekitar 60 garis meridian. Meskipun 1 lembar tak cukup untuk membunuh monster berkekuatan 30 meridian, 3 lembar sekaligus jelas berbeda, ibarat 3 ahli alam bawaan yang bekerja sama menghantam musuh. Bagaimana macan api bisa bertahan? Wang Qingsui menatap Yan dengan penuh kagum. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pria itu menggambar jimat-jimat tersebut, padahal Yan baru di tingkat ke-6 tahap pasca kelahiran. Betapa menakutkannya bakat ini, Husi tidak terlalu terkejut. Baginya, Tuan Muda adalah sosok yang luar biasa, mampu memberikan kekuatan berkali lipat hanya dengan 1 gerakan jari. Jadi, membunuh monster dengan cara seperti ini? Tentu saja bukan hal yang aneh. Ini inti monsternya. Wang Qingsui menemukan sebuah inti energi yang keras dalam sisa-sisa tubuh macan api, lalu menyerahkannya pada Yan. Monster yang mencapai tingkat ke-8 akan melahirkan inti energi ini.
Nilainya luar biasa mahal, dan bisa digunakan sebagai bahan utama untuk membuat pil pengumpul energi. Malam itu, mereka memanggang daging macan api. Daging monster memang memiliki manfaat besar bagi para pendekar, tetapi rasanya tidak terlalu lezat. Teksturnya kasar dan sulit dikunyah. Namun, Huzi tidak peduli. Baginya, selama ada makanan, itu sudah cukup. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan, semakin mendekati lokasi rumput jiwa bulan. Namun, semakin dalam mereka masuk ke pegunungan Taiyun. Semakin banyak monster yang mereka hadapi, berbeda dari biasanya, monster-monster ini tidak akan muncul tanpa alasan. Mereka mengandalkan insting, hanya berburu ketika yakin bisa menang. Jika tidak, mereka akan menghindari pertempuran, tetapi kali ini, Ye Yan dan kedua rekannya menipu mereka, dengan sengaja menyembunyikan kekuatan sejati, mereka menarik banyak monster keluar dari sarang. Dan hasilnya? Semua yang muncul langsung dibunuh Ye Yan dengan jimat petirnya. Jika satu jimat tidak cukup, maka dua. Jika dua masih kurang, maka tiga. Dengan jumlah jimat yang melimpah, tak ada satupun monster yang bisa lolos. Akhirnya, mereka tiba di lokasi yang dicari. 8 monster telah tumbang di sepanjang perjalanan. Ini dia, kata Wang Qingsui sambil memeriksa peta. Lingkungannya sesuai dengan yang digambarkan di peta. Seharusnya rumput jiwa bulan ada di sekitar sini. Ye Yan mulai mencari. Ia tahu bahwa di tempat tumbuhnya rumput jiwa bulan, biasanya terdapat buah sapi tanah di bawahnya, namun tiba-tiba, firasat bahaya menyelimutinya. Tanpa pikir panjang, ia segera melemparkan satu jimat petir. Braak, petir menyambar, dan dari balik semak-semak, seekor macan tutul hitam melompat keluar. Tubuhnya tampak biasa saja, tetapi ada 7 titik emas berbentuk lingkaran yang menghiasi bulunya. Melihatnya terlalu lama bisa membuat kepala pusing dan mual, petir menyambar kaki depannya, tetapi anehnya, sebuah bola cahaya keemasan muncul. Menahan serangan tersebut, Wang Qingsui langsung pucat. Sepanjang perjalanan, jimat petir Ye Yan selalu efektif. Bahkan jika tidak bisa membunuh dalam satu serangan, setidaknya bisa melukai targetnya. Tetapi kini, macan tutul ini mampu menahan serangan dengan mudah. Seberapa kuat makhluk ini? Sekitar 70 garis meridian, ujar Ye Yan dengan mata berbinar. Dan 7 titik emas itu tanda dari mod emas 7 bintang. Sepertinya macan tutul ini memiliki sedikit darah keturunan dewa dan iblis. Banyak dewa dan iblis kuno berbentuk binatang atau serangga, seperti naga hijau dan harimau putih. Mod emas 7 bintang adalah salah satu dari mereka, makhluk raksasa yang bisa menghancurkan gunung hanya dengan mengepakkan sayapnya. Mungkin ada kisah unik di balik garis keturunan macan tutul ini, tetapi itu bukanlah masalah yang penting saat ini. Wang Qingsui mulai panik, musuh terlalu kuat. Bahkan jika ia dan Huzi bekerja sama, mereka bisa terbunuh dalam satu serangan. Namun, Ye Yan malah tersenyum tenang. Saat macan tutul itu kembali menerjang, ia langsung melempar 5 jimat petir. Krak, lagi-lagi, bola cahaya muncul untuk menahan serangan. Namun kali ini, bola itu meledak, membuat petir melukai tubuh macan tutul. Bulu-bulunya terbakar dan ia mengerang kesakitan, namun, meskipun terluka, makhluk itu masih mampu bergerak. Masih belum cukup? Baiklah, Ye Yan mengambil 10 jimat petir sekaligus dan melemparkannya. Seketika, macan tutul itu ketakutan. Ia mungkin seekor monster, tetapi memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Jika 5 jimat tadi sudah cukup untuk melukai, bagaimana dengan 10? Tanpa berpikir panjang, ia langsung berbalik dan kabur. Terlambat, 10 kilatan petir menyusulnya dari belakang. Braak. Braak. Braak, ketika kilatan terakhir menghilang, yang tersisa hanyalah seekor macan tutul dengan bulu gosong, mengerang kesakitan sambil menyeret ekornya yang kini tinggal setengah. Ye Yan tersenyum tipis. Masih ingin lari, ia mengangkat tangannya, memperlihatkan 10 jimat petir lagi. Macan tutul itu mengeluarkan suara melengking ketakutan, sebelum akhirnya berlari sekuat tenaga ke dalam hutan. Lenyap dari pandangan mereka, Wang Qingsui terdiam, monster sekuat itu. Kalah hanya karena Ye Yan punya terlalu banyak jimat, tak ada strategi, tak ada trik licik. Hanya kejam, cepat, dan efektif. Ia menghela napas panjang. Sepertinya, dunia benar-benar tidak adil bagi sebagian orang. Pada akhirnya, si macan kumbang tetap tewas tersambar petir. Dari awal hingga akhir, ia bahkan tidak sempat melancarkan satu serangan pun. Hanya dalam sekejap, ia dihujani talisman petir tanpa ampun. Betapa sialnya! Dengan kekuatan setingkat 70 meridian, ia hampir tak terkalahkan di antara peringkat ke-8. Namun, menghadapi serangan brutal Ye Yan, ia mati dengan begitu menyedihkan. Wang Qingsui tertegun. Ia kehabisan kata-kata. Ia tahu bahwa Ye Yan telah membuat banyak talisman petir, tetapi sepanjang perjalanan, sudah begitu banyak yang digunakan. Bagaimana bisa ia masih memiliki cadangan dalam jumlah besar? Bukankah membuat talisman adalah hal yang sangat sulit? Sementara itu, Ye Yan tampak puas. Ia mengambil inti iblis si macan kumbang dan melihat ada cahaya keemasan samar yang menyelimuti permukaannya. Ini menandakan bahwa si macan kumbang hampir menerobos ke peringkat ke-7. Tidak heran, kekuatan 70 meridian, barang yang bagus. Setelah menyimpan inti iblis tersebut, Ye Yan kembali mencari Moon Soul Grass. Tanpa adanya ancaman monster lain, karena si macan kumbang adalah penguasa wilayah ini, pencarian mereka pun berjalan dengan lancar. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya menemukan tanaman yang dicari. Tampilannya seperti semanggi biasa, namun ada cahaya lembut menyerupai sinar bulan yang berpendar di daunnya. Dengan hati-hati, Ye Yan mencabut Moon Soul Grass. Selain untuk meramu pil peningkat kekuatan jiwa, tanaman ini juga menjadi alasan si macan kumbang bersikeras menjaganya. Hewan itu kemungkinan ingin menggunakannya untuk menerobos ke peringkat ke-7. Kemudian, ia menyuruh Huzi untuk menggali tanah. Wang Qingsui merasa heran. Bukankah tujuan mereka sudah tercapai? Kenapa masih menggali? Setelah Huzi menggali beberapa saat, Ye Yan akhirnya menyuruhnya berhenti. Anak itu hanya tahu menggunakan tenaga kasar, yang bisa saja merusak sesuatu yang berharga di dalam tanah. Ye Yan pun turun tangan sendiri. Ia menggali dengan lebih teliti dan tak lama kemudian tersenyum puas. Ditemukan, sebuah buah kecil berwarna merah, sebesar jari kelingking, tersembunyi di dalam tanah. Jika orang awam melihatnya, mereka pasti mengira itu hanyalah gumpalan tanah dan membuangnya begitu saja. Ia dengan hati-hati menyimpan buah tersebut bersama Moon Soul Grass, lalu berkata, saatnya pulang. Wang Qingsui masih dipenuhi rasa penasaran. Namun, mengingat kesalahannya kemarin, ia menahan diri untuk tidak bertanya. Mereka pun bergegas meninggalkan gunung. Karena para monster telah dimusnahkan sepanjang perjalanan pulang terasa lebih cepat.
Dalam setengah hari, mereka sudah tiba di kota Sembilan Serigala. Wang Qingsui meninggalkan pesan untuk Xiao Dingtian, memberitahunya bahwa Moon Soul Grass telah mereka ambil dan meminta maaf karena telah membuatnya datang sia-sia. Setelah beristirahat semalam di kota, mereka kembali ke Kabupaten Shixian. 2 hari kemudian, mereka tiba di kediaman keluarga Ye. Setelah bertemu dengan orang tuanya, Ye Yan langsung menuju ke Diao Pavilion, baik inti iblis macan kumbang, buah langka yang ia temukan, maupun Moon Soul Grass hanyalah bahan utama. Untuk meramu pil yang sempurna, ia masih memerlukan banyak bahan tambahan. Semua itu bisa dibeli di Diao Pavilion. Selain itu, di sana juga tersedia tungku pil siap pakai dan perlengkapan lain, walaupun kualitasnya agak kurang memadai. Tapi masih bisa digunakan. Bajingan itu datang lagi. Mendengar laporan dari pelayan toko, Xiao Rong langsung berdiri. Wajah cantiknya merah padam oleh amarah. Insiden memalukan malam itu masih membuatnya meradang. Walaupun sudah beberapa hari berlalu, setiap kali ia melihat Zhong Qin, perasaan itu kembali muncul. Tanpa berpikir panjang, ia segera berjalan menuju ruang alkimia di lantai 2. Saat tiba, ia bertanya kepada seorang pelayan, di mana si bajingan itu? Siapa? Pelayan itu kebingungan. Ye Yan. Xiao Rong menggertakkan giginya. Di ruang nomor 3, Nona Si. Xiao Rong langsung melangkah dengan cepat. Begitu sampai, ia membuka pintu dengan kasar dan berteriak, Ye Yan, kau bajingan, keluar. Suara tegas Ye Yan tiba-tiba menggema, nada suaranya dalam, penuh tekanan yang menakutkan. Bukan hanya kemarahan biasa, tetapi ada wibawa luar biasa dalam suaranya, seolah-olah langit dan bumi sendiri menegur seseorang. Xiao Rong tanpa sadar merasa tertekan. Ia, yang biasanya keras kepala, justru merasa seperti anak kecil yang baru saja dimarahi. Secara refleks, ia berbalik dan menutup pintu dengan cepat, namun, saat pintu sudah tertutup, kesadarannya kembali. Ia benar-benar menuruti perintah bajingan itu. Astaga, ia datang untuk menegur dan melampiaskan kemarahannya, tetapi justru malah mundur begitu saja hanya karena satu teriakan. Betapa memalukannya. Ia mengertakkan giginya, berniat menerobos masuk kembali. Namun, mengingat tekanan luar biasa dari suara Yan tadi, tubuhnya malah enggan bergerak. Ia ragu, terjebak antara kemarahan dan ketakutan. Di tengah kebimbangannya, datanglah seorang wanita cantik dengan aura anggun dan matang. Zhong Qin, Xiao Rong, ikut aku. Tanpa memberi kesempatan untuk menolak, Zhong Qin menariknya pergi. Xiao Rong awalnya berusaha melawan, tetapi akhirnya pasrah. Wibawa Yan masih membekas dalam benaknya. Lagi pula, jika ia meninggalkan tempat ini sekarang, setidaknya harga dirinya tidak jatuh sepenuhnya. Xiao Rong, sudah berapa kali aku bilang? Zhong Qin berkata dengan nada serius. Ye Yan memiliki bakat alkimia yang luar biasa. Jika kita bisa menariknya ke pihak kita, keluarga Master tidak akan jatuh ke dalam kehancuran. Kenapa kau masih bersikap seperti ini? Lagi pula, siapa yang menyuruhmu ceroboh meminum sisa pilnya? Bukankah itu salahmu sendiri? Jangan keras kepala lagi. Xiao Rong cemberut, matanya mulai berkaca-kaca. Tak lama, ia menangis sesegukan. Baiklah, jangan menangis, kata Zhong Qin lembut, merasa tak tega melihat gadis itu bersedih, tapi aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Xiao Rong berseru dengan nada penuh dendam. Zhong Qin tersenyum kecil. Bodoh, kalau kau benar-benar ingin membalasnya, rekrut dia ke dalam rumah kita dulu. Setelah itu, kau bisa menggertaknya sepuasnya bersama Siang Rong, Auntie. Xiao Rong memutar bola matanya kesal. Baiklah, setelah ia selesai meramu pilnya, kau harus meminta maaf secara langsung. Kali ini, kau harus mendengarkan perintahku. Zhong Qin menegaskan. Selain itu, kompetisi 10 tahun akan segera tiba. Kita harus mencari tahu apakah ia bersedia membantu kita. Ini adalah hal yang sangat penting. Xiao Rong terdiam sejenak sebelum mengangguk. Namun, begitu mengingat wajah sombong Ye Yan, terutama saat ia dengan terang-terangan membeli ramuan cinta di toko, ia kembali merasa kesal. Bagaimana mungkin orang seperti dia memiliki bakat sehebat itu? Membuat pil juling tingkat 8 adalah tugas yang lebih sulit. Ye Yan memiliki 9 inti iblis, dan jika satu inti bisa menghasilkan 5 pil, maka ia bisa mendapatkan sekitar 45 pil juling. Namun, karena setiap inti iblis memiliki sifat dan kadar energi spiritual yang berbeda, proses penyulingannya harus dilakukan secara terpisah sebanyak 9 kali. Setelah menyelesaikan 9 kali penyulingan, ia berhasil mendapatkan hampir 50 pil juling tingkat 8. Terutama, pil yang dibuat dari inti iblis dengan 70 meridian memiliki kandungan energi yang luar biasa, hampir mendekati kualitas pil tingkat 7. Selanjutnya, ia mengolah buah sapi bumi menjadi pil garis darah. Sebenarnya, buah ini bisa langsung dikonsumsi, tetapi dengan alkimia, tingkat penyerapan meningkat drastis hingga lebih dari 90%. Sementara itu, rumput jiwa bulan masih disimpan untuk nanti. Menggunakannya sebelum mencapai peringkat 7 tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Sayangnya, uangnya sudah habis untuk membeli bahan tambahan yang diperlukan. Jika bukan karena harta keluarga Ye yang baru saja dikumpulkan, mungkin ia bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli bahan-bahan tersebut. Setelah menyimpan semua pilnya, Ye Yan memasukkan satu pil juling ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Seketika, energi meluap di dalam tubuhnya seperti banjir yang menerjang ke segala arah. Jika itu seorang biasa di ranah Houtian, mereka akan meledak akibat dampak energi yang begitu besar. Namun, Ye Yan adalah tubuh asli dari Dao. Bahkan seorang ahli di ranah Xiantian pun akan kesulitan menghancurkannya. Oleh karena itu, menghadapi gelombang energi ini bukanlah masalah besar. Bahkan, ia bisa berjalan dengan santai sembari menyerap energi pil tersebut. Baru beberapa langkah, ia mendengar suara gemerincing dan aroma harum yang menyegarkan. Saat menoleh, ia melihat dua wanita cantik berdiri di depannya, Zhong Qin dan Xiao Rong. Keduanya memiliki pesona yang luar biasa. Zhong Qin, dengan tubuhnya yang tinggi semampai, penuh dengan kematangan yang menggoda. Sementara Xiao Rong, meskipun masih muda, memiliki keanggunan yang tidak kalah menarik. Namun, Xiao Rong tampak masih menyimpan sedikit rasa kesal. Bibirnya sedikit manyun, tapi ada sedikit ketakutan dalam sorot matanya. Saat ia menatapnya, seolah-olah ia sadar bahwa tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ia segera menegakkan tubuhnya, menampilkan kepercayaan diri yang mungkin sedikit dipaksakan. Gerakan kecil itu menyebabkan lekuk tubuhnya bergetar, menciptakan pemandangan yang membuat Ye Yan tertegun. Baru saja ia dihardik, sekarang malah seperti sedang menggoda. Ada yang salah dengan gadis ini, tapi yang lebih mengejutkan adalah perasaan yang ia rasakan. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan tubuhnya terasa panas. Ye Yan segera menggelengkan kepala.
Bagaimanapun, tubuh ini hanyalah milik seorang pemuda berusia 19 tahun, bukan sang kaisar agung yang telah mengalami miliaran tahun meditasi. Dengan darah muda yang mengalir dalam tubuhnya, wajar jika ia bereaksi terhadap rangsangan seperti ini. Tuan Muda Ye, silakan ikut dengan kami. Kami ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kata Zongkin dengan sopan. Ye yang berpikir sejenak. Diao Pavilion sebelumnya mengeluarkan 3 resep pil sebagai tantangan. Kemungkinan besar, itu bukan karena mereka benar-benar membutuhkan resep tersebut, tetapi lebih sebagai cara untuk mencari bakat baru. Dan sekarang, mereka tampaknya tertarik padanya. Jika ada kesempatan menghasilkan uang, kenapa tidak? Baiklah, jawabnya santai. Zongkin dan Xiao Rong berbalik, berjalan di depan. Gerakan mereka yang anggun, terutama lekukan tubuh Zongkin yang sempurna, menciptakan godaan yang sulit diabaikan. Ian mengalihkan pikirannya, fokus pada penyempurnaan pil juling dalam tubuhnya. Energi pil itu mulai mengumpul di dantiannya, membentuk cairan spiritual seperti tetesan hujan yang jatuh ke dalam danhai, tingkat 6 ranah Houtian. Selesai, Xiao Rong, yang menoleh ke belakang, melihat ekspresi puas Ian dan langsung merinding. Menjijikkan, sangat menjijikkan, pikirnya. Ia hampir ingin mengenakan beberapa lapis pakaian lagi agar tidak merasa terkontaminasi oleh pikiran kotor pria ini. Tak lama, mereka bertiga tiba di sebuah ruangan studi. Zongkin menyuruh pelayan untuk menyajikan teh harum, lalu berkata dengan serius, Tuan Muda Ye, saya ingin memperkenalkan diri dengan lebih jelas. Saya dan Yorong berasal dari keluarga Si di Diao Pavilion. Keluarga Si? Ian tampak bingung, bagaimana mungkin ia tahu tentang kekuatan keluarga di Diao Pavilion? Dalam kehidupan sebelumnya, ia berasal dari zaman kuno jutaan tahun lalu, sementara dalam kehidupan ini, ia hanya seorang anggota keluarga kecil di sebuah kabupaten. Apa pentingnya keluarga Si baginya? Zongkin menyadari kebingungannya dan mulai menjelaskan. Pendiri Diao Pavilion tidak memiliki keturunan, hanya 4 murid, Si, Zhao, Qian, dan San. 100 tahun setelah pendirinya meninggal, keempat keluarga ini mulai berbagi kepemimpinan atas Diao Pavilion. Awalnya, mereka cukup bersatu, tetapi setelah beberapa generasi, perpecahan mulai terjadi. Zongkin menghela napas. Sekarang, setiap 10 tahun sekali, keempat keluarga mengadakan kompetisi alkimia untuk menentukan pembagian kekuasaan mereka. Masalahnya, dalam 100 tahun terakhir, keluarga Si tidak memiliki banyak penerus berbakat dalam alkimia. Di generasi Ourong, hanya ada 5 orang yang bisa diandalkan, dan tidak ada satupun yang memiliki bakat luar biasa. Jika keadaan ini terus berlanjut, masa depan keluarga kami terancam. Jadi, kami ingin meminta bantuan guru Anda untuk mewakili keluarga Si dalam kompetisi 3 bulan mendatang. Selain itu, kami juga ingin mengundang Anda menjadi tamu kehormatan keluarga Si. Ye yang tersenyum ringan. Saya tidak punya guru. Zongkin dan Xiao Rong terkejut. Apa? Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat sehebat ini tidak memiliki guru? Bahkan para jenius di Diao Pavilion pun belajar dari para alkemis senior selama bertahun-tahun. Namun, saya bisa membantu kalian dalam kompetisi itu. Lanjut Yan, kamu. Kedua wanita itu kembali terkejut, meskipun bakatnya luar biasa, ia baru berusia 19 tahun dan masih di ranah Houtian. Dalam kompetisi itu, minimal peserta harus berada di peringkat 7 untuk bisa menyulintil peringkat 5. Ya, saya, jawab Yan santai. 3 bulan cukup baginya untuk mencapai peringkat 8 atau bahkan 7. Dengan kemampuannya, peringkat 7 sudah cukup untuk menyulintil peringkat 3. Masalahnya hanya soal bayaran dan keuntungan yang akan ia dapatkan. Setelah berbicara, ia mengeluarkan 1 pil juling lagi dan menelannya. Zongkin dan Xiao Rong hanya bisa melongo, mulut mereka terbuka lebar, seolah siap menampung sesuatu yang panjang dan tebal. Itu adalah pil pengumpul jiwa tingkat 8, mungkin orang lain tidak akan langsung menyadarinya, tetapi siapa dua wanita ini? Mereka telah berkecimpung di dunia alkimia selama bertahun-tahun. Mereka mungkin tidak bisa meraciknya sendiri, tetapi mengenali pil sekelas ini? Itu mudah. Yang membuat mereka terkejut bukan hanya itu, Ian benar-benar memakan pil pengumpul jiwa tingkat 8, apa dia tidak takut tubuhnya akan meledak karena tidak sanggup menahan energi dahsyatnya? Atau, apa dia hanya orang bodoh yang salah mengira pil ini sebagai sesuatu yang lain? Cepat keluarkan! Zongkin berteriak panik, meskipun Xiao Rong membenci Ian, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria itu adalah jenius alkimia yang langka. Mungkin hanya muncul sekali dalam ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Apalagi, keluarga mereka sedang mengalami krisis dan sangat membutuhkan bantuan orang berbakat seperti Ian. Maka, dia pun ikut berteriak cemas, namun, Ian hanya menatap mereka dengan ekspresi bingung. Kenapa kalian tiba-tiba jadi seperti ini? Di dunia ini, pil pengumpul jiwa tingkat 9 masih cukup terjangkau bagi keluarga menengah, harganya sekitar 50 tael per butir. Tetapi pil pengumpul jiwa tingkat 8? Hanya harga bahan utamanya saja sudah mencapai 10.000 tael, belum lagi bahan tambahan dan biaya pembuatan oleh seorang alkemis. Keluarga kaya biasa tidak akan mampu membelinya. Bahkan klan-klan besar di Susiti pun tak sanggup mendapatkannya dengan mudah, dan mereka sekarang menyuruhnya untuk memuntahkan pil bernilai puluhan ribu tael ini. Tidak mungkin, dengan santai, ia menelan pil yang ada di mulutnya, bodoh. Zongkin langsung melompat ke arahnya, berusaha membuatnya memuntahkan pil tersebut. Yan mengernyit. Apa kau mencoba mencuri pilku? Dengan refleks, dia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan ke arah Zongkin. Sebagai seorang praktisi tingkat Xiantian, Zongkin sama sekali tidak menganggap pukulan dari seseorang di tingkat Houtian sebagai ancaman. Dia tetap maju tanpa ragu, namun, boom, tiba-tiba, dia merasakan pukulan itu menembus pertahanannya, pukulan itu mendarat langsung di dadanya, membuat tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang, namun, yang membuatnya lebih terkejut bukanlah rasa sakit akibat serangan itu, melainkan fakta bahwa Yan baru saja meninju dadanya. Dalam sepersekian detik, pipinya langsung memerah seperti buah persik matang. Yan juga tertegun. Dia tidak bermaksud menyentuhnya di sana, itu hanya kebetulan. Jika pukulannya lebih lemah, dia tidak akan bisa menembus pertahanan Zongkin. Sebaliknya, jika pukulannya lebih kuat, Zongkin pasti sudah terpental jauh, tetapi karena perhitungannya pas di tengah, situasinya menjadi sangat canggung. Dia buru-buru menarik kembali tangannya dan berkata dengan canggung, "Jangan salah paham, aku, keluarkan pilnya." Zongkin berteriak lagi, menahan rasa malunya, namun, Yan tetap tak menggubrisnya. "Apa kau benar-benar menginginkan pilku?" Melihatnya tak mendengarkan, Zongkin akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya.
Dengan sekali hirup, dia menarik energi spiritual dari sekitar dan memperkuat tubuhnya. Sebagai seorang praktisi tingkat Xiantian, dia bisa menyerap energi alam untuk meningkatkan kekuatan hingga 10. Bahkan 100 kali lipat. Bang, serangannya kali ini jauh lebih kuat, dan Ye Yan langsung terpental. Namun, yang mengejutkan semua orang, dia bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Apa? Mata Zongqin membulat. Xiao Urong, yang sejak tadi menonton, juga membeku di tempat. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat Hou Tian bisa menerima serangan penuh dari seorang Xiantian tanpa cedera? Zongqin menggertakkan giginya. Kau monster, Ye Yan hanya menyeringai. Tubuhnya bukan tubuh biasa, dia adalah tubuh asal Dao, entitas yang bahkan para dewa dan iblis pun iri. Tubuh ini mampu menahan hampir segala bentuk serangan. Tiba-tiba, Zongqin menyadari sesuatu. Saat dia mencoba menyerap energi spiritual lagi, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa aku tidak bisa menarik energi dari alam? Dia panik, Ye Yan tertawa kecil. Oh, kau baru menyadarinya, sebagai tubuh asal Dao, dia memiliki kemampuan untuk mengontrol lingkungan sekitarnya, termasuk membatasi aliran energi spiritual. Dalam lingkup tertentu, dia bisa menghalangi siapapun dari menggunakan kekuatan mereka, dan sekarang, Zongqin telah masuk ke dalam wilayahnya, tanpa dukungan energi spiritual. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Ye Yan. Dalam sekejap, pertempuran yang sebelumnya berpihak pada Zongqin kini berbalik. Ye Yan mulai mendominasi, memukul setiap celah dalam pertahanannya dengan presisi luar biasa. Setiap pukulan seakan tahu persis kelemahan Zongqin. Gerakannya terlalu sempurna, seolah dia telah bertarung ribuan kali sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Urong menatap pemandangan di depannya dengan mata tak percaya. Dia bahkan lebih kuat dari kakak seniorku di keluarga. Zongqin juga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak hanya kalah dalam kekuatan, tetapi juga dalam pengalaman bertarung. Seolah-olah Ye Yan sudah bertarung selama ratusan tahun. Di sisi lain, Ye Yan tersenyum puas. Dia adalah kaisar ke-9 di kehidupan sebelumnya. Dalam hal pertempuran, pengalaman dan keterampilannya jauh melampaui mereka. Baiklah, katanya sambil menarik napas dalam. Sekarang, masih ingin aku memuntahkan pilku? Jika kau terus bertarung seperti ini, kau akan kalah. Kalah dari seorang yang masih berada di ranah Hou Tian. Zongqin seketika melupakan niat awalnya. Satu hal yang kini memenuhi pikirannya, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Dengan teriakan tajam, sesosok wanita setinggi 50 kaki tiba-tiba muncul di atas kepalanya, seolah terbuat dari es dan salju. Seketika, suhu ruangan merosot tajam, membuat siapapun yang berada di dalamnya menggigil kedinginan. Itu adalah Dharma tingkat 5, Ice Maiden. Perbedaan antara memiliki Dharma dan tidak, adalah perbedaan kekuatan yang luar biasa. Dan Dharma miliknya mencapai peringkat 5, membeku. Zongqin menunjuk ke arah Ye Yan. Dan sosok raksasa di atasnya mengikuti gerakan itu. Ye Yan hanya mendengus ringan. Baginya, segala bentuk seni bela diri dunia ini hanyalah permainan anak-anak. Di dalam dantiannya, teratai emas Dao bergetar lembut, memancarkan tekanan yang samar namun sangat agung. Kraak. Retakan mulai muncul di Dharma Ice Maiden. Lalu, dengan suara keras, Dharma itu hancur berkeping-keping, lenyap seketika. Zongqin tersentak, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dharma yang hancur memang bisa dipulihkan, tetapi butuh waktu beberapa hari untuk kembali ke bentuk semula. Meskipun Dharma itu diwarisi dalam garis keturunan mereka dan tidak perlu dipahami dari awal, kejatuhannya tetap memberikan dampak besar. Namun yang membuatnya paling terkejut bukanlah kerusakan pada dirinya, melainkan sesuatu yang lain. Dia bisa merasakan dengan jelas, saat Dharmanya hancur, seolah-olah entitas itu merasa ketakutan. Seperti ada kehadiran yang jauh lebih tinggi yang membuatnya gemetar. Dharma yang seharusnya tak bernyawa, takut, dan kepada siapa ia takut? Seorang pemuda di ranah Hou Tian. Bibi, hentikan dulu. Xiao Urong tiba-tiba berseru, dia sudah mengonsumsi pil pengumpul jiwa selama ini, tapi masih baik-baik saja. Benar, Zongqin pun tersadar. Mereka sudah bertarung begitu lama, dan dengan intensitas pertempuran yang sedemikian tinggi, aliran darah seharusnya mempercepat penyebaran efek obat. Jika benar pil pengumpul jiwa bisa meledakkan tubuhnya, bukankah seharusnya Ye Yan sudah mati sejak tadi? Jadi, pemuda ini bukan salah minum obat, melainkan karena tubuhnya memang bisa menahan efek dari pil pengumpul jiwa tingkat 8. Dia hanya panik tanpa alasan. Bahkan sampai membuat dharmanya rusak. Yang lebih menyebalkan, dia juga sudah diremukan di dadanya tadi. Mengingat kejadian itu, wajah Zongqin memerah. Kecantikannya semakin bersinar dalam amarah dan rasa malunya. Ye Yan hanya menghela napas. Kini dia mengerti. Rupanya mereka khawatir tubuhnya akan meledak akibat efek pil. Mereka hanya melihat dari sudut pandang sendiri, tak pernah mempertimbangkan bahwa bagi dirinya, memakan pil pengumpul jiwa tingkat 8 bukanlah masalah besar. Oh, hanya kesalahpahaman. Ucapnya santai, kesalahpahaman. Zongqin geram, ingin sekali mencekik pemuda ini. Tapi pertama, dia tahu itu mustahil, dan kedua, keluarganya masih membutuhkan orang ini. Namun, setelah melihat kekuatan Ye Yan secara langsung, dia mulai percaya bahwa mungkin saja, pemuda ini benar-benar bisa meramu pil tingkat tinggi. Aku akan segera menembus ranah Xiantian. Dalam 3 bulan, turnamen 10 tahunan akan tiba. Saat itu, aku bisa mencapai peringkat 7 dan membuat pil tingkat 4. Ye Yan berbicara dengan tenang, kata-kata ini membuat Zongqin dan Xiao Urong saling berpandangan, seolah baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Dalam 3 bulan, naik dari peringkat 9 ke peringkat 7. Itu sudah di luar logika manusia, bahkan jenius bela diri nomor 1 di Xia, Zhan Jiuyuan, butuh lebih dari setahun untuk melakukannya. Itu pun dengan dukungan penuh dari fraksi peringkat 4, Santang, yang menyediakan segala macam sumber daya langka. Tetapi, entah kenapa, saat Ye Yan berbicara, kata-katanya membawa bobot yang berbeda. Seolah-olah itu bukan sekadar janji kosong, melainkan kepastian yang mutlak. Hanya para orang suci yang memiliki aura seperti ini, mungkinkah dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban? Baiklah. Xiao Urong menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Ye Yan tersenyum dan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Xiao Urong. Kemana dia menunjuk? Dada. Apa yang Ye Yan inginkan? Kehormatanku. Wajah Xiao Urong seketika memerah. Reaksi pertamanya tentu saja marah dan ingin menamparnya, tetapi ia langsung teringat kata-kata Zongqin sebelumnya, jika keluarganya jatuh. Pilihan satu-satunya adalah bunuh diri, atau menjadi mainan orang lain. Dia tidak ingin menyerah begitu saja.
Dia ingin menyelamatkan keluarganya, dengan tekad bulat. Ia berkata, jika kau bisa memenangkan turnamen 10 tahunan, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menikahimu. Apa? Ye Yan terkejut. Hei, kau salah paham. Aku hanya menginginkan benda yang ada di dadamu. Hah, si Yourong tertegun, lalu menyentuh lehernya. Sesuatu yang bundar jatuh keluar, itu sebuah manik kayu. Ye Yan menatapnya dengan mata berbinar. Liu Muxin adalah inti dari pohon willow yang telah tumbuh selama lebih dari 1000 tahun. Yang lebih tua dari 10.000 tahun disebut sebagai willow heart sejati. Meskipun milik si Yourong baru mencapai 1000 tahun, bagi Ye Yan yang masih di ranah Houtian, ini sudah lebih dari cukup. Kau menginginkan ini? Si Yourong bertanya, ya. Ye Yan mengangguk tanpa ragu, dia bahkan tidak lagi melihat ke arah dadanya. Si Yourong merasa bingung. Jadi, sejak tadi Ye Yan hanya tertarik pada benda ini? Dia sama sekali tidak punya niat cabul. Seketika ia merasa malu karena telah salah paham, tetapi juga kesal karena sebuah manik kayu ternyata lebih menarik bagi Ye Yan dibanding dirinya. Dengan kesal, ia melemparkan Liu Muxin ke arah Ye Yan. Ambil saja. Saat manik itu berpindah tangan, baru ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Manik itu selalu ia simpan di dadanya. Sekarang benda itu berada di tangan Ye Yan. Bukankah itu berarti secara tidak langsung dia telah menyentuh dadanya? Menyadari ini, wajahnya kembali memerah seperti tomat matang. Ye Yan hanya tersenyum puas, menggenggam Liu Muxin dengan erat. Baik, 3 bulan lagi aku akan datang kembali. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi. Si Yourong dan Zhong Qin hanya bisa saling berpandangan dengan perasaan seolah baru saja ditinggalkan begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Ye Yan menelan satu lagi pil pengumpul roh. Saat tiba di depan rumah, ia telah mencapai puncak tingkat ke-6 pasca kelahiran. Hancur, katanya dalam hati. Seketika, belenggu tak kasat mata dalam tubuhnya pecah, dan ruang di dantiannya meluas 10 kali lipat. Tingkat ke-7 pasca kelahiran, dengan bantuan pil pengumpul roh kelas 8, aku bisa segera mencapai tingkat ke-9 pasca kelahiran. Ditambah dengan hati pohon willow 1000 tahun, menembus tingkat ke-10 juga seharusnya mudah. Banyak orang hanya mengetahui bahwa tahap pasca kelahiran memiliki 9 tingkatan kecil. Namun, mereka yang berasal dari kekuatan besar memahami adanya tingkat ke-10 yang legendaris. Yang dikenal sebagai tingkat ekstrim, kelihatannya mudah, hanya memperluas dan high sekali lagi, setelah sebelumnya dilakukan 9 kali. Tetapi mengapa kebanyakan orang berhenti di tingkat ke-9? Karena segala sesuatu memiliki batasnya, di kehidupan pertamanya, Ye Yan tidak mencapai tingkat ekstrim, bukan karena tidak mampu, tetapi karena pada masa itu, dunia seni bela diri masih berada dalam tahap kebingungan. Konsep tingkat ekstrim belum dikenal, namun, setelah 8 kali reinkarnasi, ia berhasil menembusnya, dan kekuatannya jauh melampaui kehidupan pertamanya. Baginya, bukan soal memahami bagaimana melakukannya, itu sudah jelas. Yang sulit adalah sumber daya. Untuk menembus tingkat ekstrim, dibutuhkan energi yang luar biasa besar. Untungnya, hati pohon willow 1000 tahun sangat cocok. Tidak sia-sia aku dicap mesum karena menatap dada seseorang begitu lama, gumamnya sambil menggeleng. Ia kemudian memanggil Wang Qingsui dan Husi, memberi mereka masing-masing 3 pil darah dan meminta mereka mengonsumsinya satu persatu, 1 pil per hari. Tanpa ragu, keduanya menerima perintahnya. Mereka tidak tahu jenis pil apa itu, tetapi jika Ye Yan menyuruh mereka meminumnya, pasti ada manfaat besar. Setelah mereka pergi, Ye Yan kembali menelan pil pengumpul roh seperti sedang mengunyah kacang. Hingga larut malam, ia akhirnya berhenti dan tertidur. Keesokan paginya, setelah berlatih sebentar, ia kembali menelan pil pengumpul roh. Dalam beberapa hari mendatang, tujuannya adalah menembus ke tahap bawaan dan mengalahkan Chu Yanran dalam pertarungan besar di seluruh kota. Saat ia sedang asyik berkultivasi, tiba-tiba seorang pelayan mengetuk pintu. "Ada apa?" tanya Ye Yan dengan santai. "Tuan muda, ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Anda." Katanya dia adalah ibu dari teman Anda, Chen Ji. Mendengar itu, Ye Yan segera bangkit dan berjalan ke gerbang. Di sana, ia melihat seorang wanita berdiri dengan gelisah. Wajahnya penuh kecemasan. "Bibi," Ye Yan menyapanya dengan ramah. "Silakan masuk." Namun, sebelum sempat melangkah, wanita itu berlutut di hadapannya. "Tuan muda Ye, tolong selamatkan putriku," serunya, menangis terseduh-seduh. Mata Ye Yan menyipit, aura pembunuhan melintas di wajahnya. "Apa yang terjadi dengan adik kecil? Dia diculik oleh pedagang manusia," jawab wanita itu di antara isak tangisnya. Chen Ji adalah anak sulung, dan ia memiliki seorang adik perempuan bernama Chen Miao yang baru berusia 9 tahun. "Bibi, jangan panik. Masuklah dan ceritakan semuanya perlahan," kata Yan sambil membantu wanita itu berdiri, setelah duduk di ruang tamu dan menyesap teh hangat. Chen Sang mulai menjelaskan, kemarin sore, Chen Miao pergi keluar untuk bermain, tetapi tidak pernah kembali. Keluarga sudah melapor ke pemerintah, tetapi mereka tidak bisa mengandalkan pihak berwenang. Jika anak kucing milik keluarga kaya hilang, mereka akan menyelidikinya seperti kasus besar. Namun, seorang gadis kecil dari keluarga biasa, itu hanya kasus yang akan diperiksa perlahan. Putus asa, Chen Sang datang ke Ye Yan. Sebagai rakyat jelata, ia sebetulnya tidak punya keberanian untuk melangkahkan kaki ke kediamannya yang megah. Namun, demi putrinya, ia nekat meminta bantuan. "Bibi, tetaplah di sini. Aku akan menemukannya," kata Yan tegas. "Terima kasih, Tuan muda Ye." Chen Sang kembali hendak berlutut, tetapi Ye Yan segera menahannya. Tanpa membuang waktu, ia memanggil Husi. "Panggil semua preman di kota ini," perintahnya. "Baik." Husi segera pergi tanpa banyak bertanya. Tak lama, ratusan preman telah berkumpul di halaman kediaman Ye. Beberapa datang dengan hidung biru dan wajah bengkak, sementara yang lain membawa lengan yang terluka. Mereka jelas mencoba melawan Husi sebelum akhirnya dipaksa datang. Ye Yan menyapu pandangan ke arah mereka. "Aku mencari seorang gadis bernama Chen Miao. Umurnya 9 tahun, tingginya segini, dan wajahnya seperti ini." Ia menunjukkan sketsa yang baru saja ia buat. Siapapun yang melihatnya sejak sore kemarin, berita waktu dan tempatnya. Hadiah 100 tael perak, mata para preman langsung berbinar.